Tak lupa yang terhormat pada Bunda Hajah Rince Wiki Utami STHIMPD selaku Kepala Sekolah SDIT Darul Mazah, yang sama-sama kita hormati Bunda Agustini Merdekawati SPD selaku Kurikulum SDIT Darul Mazah. Selamat datang. Terima kasih Bunda Agustin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di forum kelas 1 ini. Dan rekan-rekan guru kelas 1 dan yang kami muliakan ayah, bunda, wali murid SDIT Darul Mazah khususnya kelas 1. Ya, selanjutnya karena berhubung waktu yang sudah sore, kepada Bunda Agustini Merdekawati selaku Kurikulum SDIT Darul Mazah, monggo dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Pada Bunda Agustini dipersilahkan. Baik, terdengar suara saya? Terdengar, insya Allah, Bun. Terdengar ya, baik. Terima kasih Bunda Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibunda Rince Wiki Utami. Lalu yang saya hormati para wali kelas 1A, 1B, 1C SDIT Darul Mazah. Yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, para wali siswa ya, wali murid dari level 1, kelas 1A, 1B, 1C yang sudah sama-sama hari ini hadir di layar datarnya. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang baik ini, di sore hari ini kita bisa berkumpul, walaupun mungkin tidak berjabat tangan, bertatap muka, tapi kita sama-sama merasakan kehadiran yang luar biasa dan semangat yang membara dari rekan-rekan guru kelas 1 dan para orang tua sekalian. Ya, begitu juga kita salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam barisan umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ini semuanya rekan-rekan dan para orang tua yang berbahagia sore hari ini? Semangat. Semangat. Iya, mana suaramu? Ini Ibu-ibunya semuanya mingkem nih, semuanya di mic-nya ditutup ya. Ya, boleh dibuka dulu kameranya, saya ingin lihat orang tua yang super sekali hari ini. Mana coba? Baik, terima kasih bunda-bunda dan ananda sekalian ya. mau sholat. Oh, mau sholat, baik. Ya, mungkin kalau secara normal ibu-ibu sekalian masih beraktivitas di rumah ataupun masih di kantor gitu ya. Tapi sore hari ini spesial kita hadir ya. Tentunya kalau ada yang spesial pasti ada hal-hal yang luar biasa gitu ya. Bagaimana? Ada yang masih di kantor, ibu-ibu, atau di kantor yang ini, yang sesungguhnya, yaitu di Baiti Jannati. Sudah siap? Anak-anak udah dimandiin? Baik, ya nggak apa-apa. Mengganggu aktivitas dan istirahatnya, insya Allah ini kita niatkan dalam rangka saling menguatkan antara sekolah dan rumah gitu ya, karena 3 pilar dalam pendidikan akan berjalan dengan baik manakala dikerjakan, yaitu ada sekolah, dalam hari ini para guru, lalu siswa dan orang tua, dan keberjalanan roda itu akan saling bertumpu dan bertumpuh
bertumbuh manakala 3 pilar itu terus-terusan saling erat dan saling menguatkan, gitu ya. Baik, dan insya Allah mungkin semangat Ramadan juga udah udah tercium ya. Mungkin beberapa pekan ke depan, hari ke depan ya, bukan ke pekan lagi. Iya. Jam-jam segini kita menunggu buka gitu ya. Baik, semoga Ramadan yang akan kita jelang diberikan kemudahan, kesehatan, anak-anak bisa merasakan bagaimana prosesnya Ramadan gitu ya. Dan ini sebagai bulan tarbiyah bagi semuanya, bulan pendidikan. Baik. Ibu-ibu sekalian, hari ini saya diundang dan juga mungkin sebagai mewakili Ibu Kepala Sekolah dan juga sebagai komite pembelajaran di kurikulum Merdeka di sekolah kita. Saya mungkin di kelas 4, Bu Yo dan teman-teman di kelas 1 gitu ya. Hari ini kita ingin mensosialisasikan tentang P5 untuk kelas 1 di semester 2 gitu ya, karena dari tema yang diusung ini berbeda dari tema sebelumnya ya. Tema semester ini kita mengusung gaya hidup berkelanjutan. Nah, tentunya bagaimana ini yang akan dilaksanakan tahap-tahapannya nanti Bu Yo yang akan memaparkan dan tim gitu ya. Hanya di sini kapasitas saya di sini adalah menguatkan kita semua gitu ya, bahwa dalam kurikulum Merdeka ini ada salah satu P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Proyek ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai berbagai target dalam profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, dalam tahapan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik, kepada anak-anak kita untuk mengalami pengetahuan. Nah, mengalami pengetahuan sebagai sebuah proses penguatan karakter. Sekaligus di sini sebagai bentuk belajar secara nyata dari lingkungan sosialnya. Ya, jadi di sini ada dua unsur penting dalam proyek P5. Yang pertama adalah sebagai penguatan karakter, mengalami pengetahuan sebagai sebuah proses penguatan karakter. Jadi di sini dia akan mengalami pengetahuan untuk memperkuat karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah bentuk bagaimana siswa kita belajar secara nyata dari lingkungan sosialnya. Nah, ini berarti lingkungan sosialnya adalah tempat tinggal mereka, ya. Yang paling dekat ya tentunya di rumah. Nah, proyek yang diusung oleh kelas 1 dan tim ini pada P5 ini adalah sangat berkaitan erat dengan kegiatan atau aktivitas di rumah, gitu ya. Oleh karena itu tentunya hal ini harus diketahui bersama dan harus dipahami bersama, gitu ya. Jangan sampai rancangan yang sudah bagus ini, bahkan modulnya ini sudah ada, sudah kita buat perencanaannya, itu tidak berjalan atau sia-sia hanya setumpuk kertas dan perencanaan di kepala saja, karena tidak adanya dukungan atau tidak adanya kerjasama antar sekolah dan rumah, gitu ya. Nah, di sini saya mengingatkan, mari kita sama-sama bergandeng tangan bagaimana tujuan yang mulia dari profil pelajar Pancasila ini itu bisa anak-anak lalui. Karena di sini adalah adanya tadi proses pengetahuan karakter dan lingkungan belajar secara nyata dari lingkungan sosialnya, gitu ya. Nah, ini jadi yang pertama itu mari sama-sama kita bergandeng tangan, berkomunikasi dan berkolaborasi mensukseskan program ini, gitu ya. Dan ini tidak akan berjalan mulus sesuai target, tujuan pencapaiannya tidak akan dicapai manakala ya semuanya tidak bergandeng tangan, tidak berkolaborasi, tidak berkomunikasi untuk sama-sama mewujudkannya.
gitu ya. Nah, tentunya ini akan banyak hal dari Bapak Ibu yang nantinya akan dikerjakan bersama-sama dengan siswa, gitu ya. Dan ini tentunya menarik sebagai pembelajaran di rumah, gitu ya. Pembelajaran di rumah, bagaimana ini bisa dikomunikasikan di seluruh keluarga, gitu ya. Dan tujuan akhirnya yaitu menjadikan suatu cinta lingkungan, cinta kebersihan, ya, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sampah itu dimulai dari diri kita pribadi, anak-anak kita, diri kita pribadi, lingkungan rumah sebagai unit terkecil di lingkungan masyarakat dan masyarakat sekitar. Dan ya tentunya nanti akan membawa suatu perubahan di lingkungan belajar sekolah kita, gitu ya. Jadi itu pada intinya yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, insya Allah ini adalah program yang harus kita wujudkan bareng-bareng, ya. Jangan sampai tadi saya sudah ulas apa yang sudah dituangkan dalam sebuah rancangan bagus, ya, itu sia-sia dan hanya di angan-angan belaka atau tumpukan kertas saja. Tapi mari jadikan ini sebagai proses perubahan diri, gitu ya, proses perubahan diri. Karena kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari sekarang, kapan lagi, gitu ya. Dan ini sekolah kami, sekolah kita kebetulan ditunjuk di sekolah penggerak ini. Mari kita wujudkan cita-cita yang mulia dari tujuan pendidikan nasional ini bisa tercapai, gitu ya. Mungkin itu yang bisa Bu Agustin sampaikan. Terima kasih kepada tim kelas 1 dan kepada khususnya ibu-ibu hebat, ya, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang setia mendampingi siswa-siswa sekalian untuk kemajuan bersama. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nggak, Bun? Kedengeran nggak, Bun? Kedengeran, Bun? Putus. Kedengeran. Oh, putus. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Coba Masuk tes nggak, Bu Agustin? Nggak kedengeran. Oh, lumayan. kedengeran. Ya, bagus. Lumayan. Oh ya. Baik, terima kasih Bunda Agustini yang sudah. Ya, nggak kedengeran, Bun. Hilang. Kedengeran. Hilang suaranya. Ya, sebentar, Bun. Hilang. Kenapa? Speaker kamu. Hilang, Bu Ami. Menggema. Ini sana. Mungkin jauhan. Ya. Matiin dulu deh. Udah. Belum, masih menggema. Udah. Oh ya udah. Baik, saya ulangi. Terima kasih Bunda Agustini yang sudah memberikan penguatan, sambutan, pemantik, dan semangat motivasi kepada kita, guru-guru kelas 1 dan bunda-bunda hebat yang ada di rumah. Untuk selanjutnya, ini acara yang ditunggu-tunggu yaitu sosialisasi P5 dengan tema hidup berkelanjutan untuk grade 1 kepada Bunda Yohana Ratnaningrum selaku Ketua Pembelajaran, Komite Pembelajaran. Komite Pembelajaran seperti Bunda Agustinin. Kalau Bunda Agustin itu di kelas 4, ini Bunda Yohana ada di kelas 1 dan beliau juga koordinator P5-nya. Kepada Bunda Yohana dipersilakan. Iya. Bisa. Nggak tahu. Oh, tuh bisa. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pencetannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala muriyatnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Jazakillah khair kolesteron. Belum mati? Ya udah keluar. Udah. Mohon maaf ya Bu. Sebentar ada. Udah. Jazakillah untuk kehadirannya bunda-bunda semua. Yang saya hormati Bunda Agustin selaku kurikulum, kemudian bunda-bunda guru Walas kelas 1 beserta pendamping. Yang saya cintai juga dan saya muliakan bunda-bunda dan ayah semua, teman-teman kecil level 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, kita bisa berkumpul Bunda sama-sama di sini. Alhamdulillah walaupun masih dalam virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi kesan yang dan pesan yang akan nanti disampaikan. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan tuntunan yang luar biasa yang kita dapat pahami sama-sama dan membawa kita ke jalan yang terang benderang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadirannya bunda-bunda semua dan untuk perwakilan dari Bunda kelas 2 dan 3. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Mungkin saya langsung pada intinya ya Bunda. Kegiatan inti hari ini insya Allah akan saya sampaikan sosialisasi mengenai buku yang sudah ayah bunda dapat di rumah. Nah, mungkin kemarin bertanya-tanya ini buku mengenai apa dan harus seperti apa kita berkolaborasinya. Tujuannya, saya menyampaikan tujuannya dulu. Tujuannya di sini buku yang disampaikan dari kami pihak sekolah berencana untuk melakukan kolaborasi. Jadi di proyek P5 ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kami mengambil di semester 2 itu temanya gaya hidup berkelanjutan Bunda. Kalau yang tahun lalu atau semester lalu itu kearifan lokal, kita ambil tentang permainan tradisional. Nah, kalau yang saat ini di semester ini yaitu gaya hidup berkelanjutan mengenai zero waste. Mungkin bunda-bunda semua atau ayah sudah pernah dengar apa itu zero waste ya, dan mungkin sudah nggak asing lagi gitu ya Bun ya, tapi kita coba untuk karena ini kegiatannya yang harus apa ya, pembiasaan yang harus berkelanjutan, jadi mungkin tidak hanya 1-2 kali kita bisa apa ya, menyampaikan atau berkomunikasi, tapi kita harus bisa terus-menerus atau continue gitu. Nah, untuk tadi yang sudah disampaikan Bunda Agustin dari kegiatan ini atau kegiatan PL5 tersebut, insya Allah bertujuan untuk menguatkan karakter anak-anak kita atau teman-teman kecil di kelas 1, terutama mengenai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Nah, untuk yang semester ini kami mengambil 3 dimensi dari 6 dimensi yang kalau 6 dimensinya kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada gotong royong, ada mandiri, kreatif, kebenakan global, dan juga bernalar kritis. Nah, untuk yang semester ini kami mengambil 3, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan yang selanjutnya ada gotong royong, dan terakhir itu bernalar kritis. Jadi tujuan kami atau tujuan kegiatan ini untuk membangun atau membiasakan dan memancing karakter-karakter yang akan timbul dari anak-anak, terutama dalam 3 poin dimensi tadi gitu. Jadi tujuannya itu, tujuan kegiatan atau proyek yang kita laksanakan di semester ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya langsung share mengenai ini ya Bun. Saya share
screen dulu. Nah, ini insya Allah tadi sudah gaya hidup berkelanjutan. Nah, tema dari proyeknya itu tadi gaya hidup berkelanjutan. Untuk tema kegiatannya kami mengambil zero waste. Mungkin tadi sudah saya sampaikan juga ya. Ayah bunda mungkin sudah pernah mendengar atau sudah pernah menerapkan di rumah gitu. Zero waste ini sendiri hal yang sebenarnya mudah kita laksanakan, tapi ternyata sulit. Gimana ya itu? Mudah tapi sulit. Iya, karena keistiqomahan atau berkelanjutannya atau habit pembiasaannya itu yang luar biasa sulit gitu. Memulainya sih mungkin sebagian dari kita semua di sini sudah gitu ya Bun ya. Tapi yang kontinunya ini nih gitu, pembiasaannya ini gitu. Nah, dari latar belakang itu kami mengambil tema ini yang berusaha untuk memberikan perubahan yang dimulai dari diri kita tapi bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi dari diri kita untuk orang lain pun kembali ke kita. Jadi gerakan Zero Waste ini adalah gaya hidup ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan individu setiap harinya. Intinya mengenai sampah gitu ya Bun, mengenai apa namanya tadi gaya hidup yang ramah lingkungan gitu. Intinya seperti itu. Nah, kita langsung ke buku saja ya Bun. Mungkin bunda-bunda sudah semuanya mendapatkan buku belum ya? Khawatir saya terlewat. Sudah Bunda. Bun. Sudah Bunda. Sudah, alhamdulillah. Ada yang belum boleh di chat ya Bun atau di Udah, ada yang sedang megang. Nah, kalau bisa sambil saya jelaskan mungkin bunda-bunda bisa sambil dilihat dan dipegang biar nanti lebih lebih langsung dapat gitu maksudnya apa gitu ya Bun. Ini baik, saya Bun. Share dulu. Nah, ini Bunda buku-buku yang duduk aja sini dulu nanti biar kelihatan ya Bun, bukunya sama seperti di rumah atau berbeda? Sama Bunda. Khawatir ada yang berbeda bukunya. Insya Allah sama ya Bun. Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran Bunda? Maaf. Kedengaran Bun. Tes. Oh kedengaran. Ya alhamdulillah. Ini buku 33 kebaikan atau tantangan yang kita coba kolaborasikan Bun antara sekolah dan juga rumah dan lingkungan sekitar. Insya Allah kita akan melaksanakan 33 kebaikan untuk lingkungan dan alam di sekitar kita. Nah, dengan cara tantangan gitu, maksudnya menyelesaikan tantangan. Kenapa tantangan? Karena terutama untuk kelas 1 ya Bun, kelas 1 itu anak-anak masih belum belum memiliki semangat yang bisa timbul dengan sendirinya gitu Bun. Maksudnya dengan kesadaran sendiri gitu tanpa ada pemantik. Nah, biasanya ketika kita sebut dengan ayo kerjain 33 kebaikan gitu. Anak-anak langsung gitu. Tapi padahal kalau halnya sama kita ganti misalkan dengan kata-kata ayo Bunda Ayu punya challenge, Bunda Ami punya challenge, Bunda Rumi juga punya challenge nih, tantangan buat teman-teman. Apakah teman-teman bisa menyelesaikan tantangan dari bunda-bunda di sini nih gitu. Jadi semangat itu yang kita coba tarik atau kita coba tumbuhkan kepada anak-anak supaya semangat untuk tanpa mereka sadari bahwa mereka telah belajar gitu. Padahal mereka lagi belajar, tapi dengan kata lain seperti melaksanakan atau melakukan challenge gitu. Seperti itu. Nah, ini Bunda bisa tulis nama anaknya di sini. Keluarga, misalkan keluarga Jannah gitu, keluarga Nurjannah atau keluarga dari Bunda Saka misalkan seperti itu. Jadi langsung tulis namanya. Nah, kemudian kelompok di lembar selanjutnya Bunda bisa dibuka. Lembar selanjutnya ada form untuk kelompok. Di sini, kelompok di sini insya Allah sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan
asesmen yang sudah kita lakukan. Jadi anak-anak sudah memiliki kelompoknya yang nanti akan kita sampaikan kepada bunda-bunda. Kemudian nanti silakan menempelkan foto dari kelompoknya itu. Misalkan ada siapa, misalkan ada Zafran, kemudian ada Nadine, Bagas, satu kelompok, bunda-bunda menyatukan fotonya, membawakan fotonya, nanti akan ditempelkan di form kelompok ini. Nah, untuk kelompoknya di sini namanya kami persilakan ayah bunda untuk nantinya berkolaborasi untuk menentukan apa nama kelompoknya gitu. Karena untuk yang kelompok ini insya Allah akan ada di tantangan di setelah Lebaran ya Bun. Jadi insya Allah nanti kita coba kolaborasikan secara offline, jadi tidak online gitu. Nah ini lembar kedua, kemudian lembar ketiga adalah tujuan atau bukan latar belakang apa ya, tujuan dari si buku ini gitu. Jadi buku ini tuh membantu untuk anak-anak membiasakan kebiasaan baik untuk menjaga bumi. Kamu dapat melakukan kebaikan ini bersama dengan teman, keluarga, dan bagian sekolah. Kamu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi hal-hal positif mereka pahami, kemudian mereka dengar, insya Allah mereka akan bisa lebih semangat untuk menyelesaikan tantangan ini. Nah, mulailah dari hal yang ingin sekali kamu lakukan. Jadi untuk buku ini tidak berurut ya Bun, misalkan nomor 1 makanan sehat, Bunda hari ini makan sehat, besok sesuai nomor 2, 3 itu tidak. Tapi Bunda boleh pilih bersama Ananda hal-hal yang ingin sekali dilakukan dulu. Jadi apapun yang bisa dilaksanakan, tantangan itu mau yang manapun, Bunda boleh dilakukan secara bersama-sama dengan Ananda, kemudian di sekolah maupun dengan kelompoknya. Itu dikembalikan ke ayah Bunda gitu. Kemudian setelah melakukan tantangan, bisa nanti ini ketentuannya ya Bun. Mungkin saya akan bacakan langsung aja ketentuan kegiatan. Yang pertama, stiker. Jadi nanti ketika anak menyelesaikan tantangan akan mendapatkan stiker Bun. Jadi di situ ada form stiker ya nih. Di halaman, nah ini ada tulisan stiker. Nanti stiker ini didapat ketika Ananda sudah menyelesaikan tantangan tersebut. Dan stikernya akan diperoleh dari bunda gurunya di sekolah. Nah, bagaimana korelasinya dengan bunda di rumah? Kami akan memberikan daftar list atau seperti mutabaah gitu Bun. Yang nantinya bunda isi di rumah, kemudian kami pun membacanya dan kami bisa menentukan apakah stiker ini sudah bisa didapat atau belum gitu. Jadi kita kembalikan lagi dengan bunda gitu. Maksudnya kolaborasi antara di rumah dan di sekolah. Nah, stiker akan diberikan jika kamu sudah menyelesaikan tantangan selama 3 hari berturut-turut. Maksudnya, misalkan di halaman ini, ketika 3 hari atau misalkan bunda di rumah menyiapkan makanan Pas Sehat 5 Sempurna atau makanan gizi seimbang selama 3 hari berturut-turut dan Ananda selama 3 hari itu mengikuti, bisa makan sayur, kemudian susu, buah dan lain sebagainya. Bunda akan mengisi daftar checklist sampai 3, jadi 3 hari. Nah, ketika sudah mengisi, Bunda boleh mendokumentasikan itu atau menginformasikan kepada kami guru di sekolah untuk bisa anak itu mendapatkan stiker gitu. Jadi nanti kita lihat daftar hadirnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, jika stiker dalam halaman tantangan sudah terpenuhi, kamu dapat menempelkan foto ketika kamu melakukan tantangan. Nah, kalau sudah sampai 3 stiker sudah didapat, Ananda bisa membawakan atau menempelkan stikernya di tempat yang sudah disediakan. Boleh yang di hari kedua atau di hari yang ketiga gitu ya Bun. Jadi setiap hari bisa ketika sudah dapat stiker bisa didokumentasikan. Tapi yang ditempel minimal 1. Tapi kalau Bunda bersedia misalkan mau, Bun boleh dikolase gitu. Oh monggo, sangat boleh gitu. Misalkan hari tantangan pertama, kedua, ketiga Bunda kolasekan. Maksudnya Bunda kasih 3 foto tapi kecil-kecil nanti kita tempel di sini, itu boleh gitu. Kemudian
selanjutnya ada, jika foto dalam tantangan sudah terisi, semua tandanya kamu sudah berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Maksudnya ini ya Bun, jadi setiap tantangan ada 6 stiker yang harus diisi atau harus diselesaikan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di halaman selanjutnya. Gitu. Itu tandanya tantangan mengkonsumsi makanan dan minuman 4 sehat 5 sempurna sudah berhasil. Seperti itu Bunda. Kemudian jika foto dalam tantangan sudah terisi, tandanya tadi yang sudah ya. Tantangan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tantangan pribadi dan tantangan kelompok. Untuk tantangan pribadi, tantangan dilakukan secara mandiri, bisa di rumah atau di sekolah. Misalkan di bagian dalam itu tentang makan minum, menghabiskan makanannya, itu kan ada ya Bun. Nah itu bisa di sekolah, bisa di rumah. Jadi kami guru di sekolah juga mempunyai daftar atau list. Jadi list bahwa Ananda sudah 3 hari ini menghabiskan makanannya dengan sempurna gitu, sudah habis semua. Kemudian kita bisa memberikan langsung tanpa melewati Bunda gitu, tanpa melewati Bunda di rumah. Nah, tantangan kelompok adalah tantangan yang dilakukan bersama kelompoknya. Kalau tantangan kelompok harus diikuti seluruh anggota Bunda. Jadi jika ada yang tidak hadir, maka tantangan belum dianggap selesai. Nah, jadi nanti kami tidak khawatirkan misalkan Bunda ada yang bekerja ya kalau di hari biasa. Nah, itu kami kembalikan kepada Bunda-Bunda semua. Jadi dikolaborasikan antara kelompoknya, mau hari apa atau pekan keberapa yang sudah kami jadwalkan ya Bun. Kemudian nanti Bunda bisa menentukan waktunya agar semua ayah dan Bunda di kelompok tersebut bisa hadir gitu. Jadi tidak harus misalkan hari ini ya Bun gitu. Maksudnya dari sekolah udah tanggal segini harus selesai Bun ya. Tidak gitu. Karena tantangannya insya Allah akan berkelanjutan ya Bun. Jadi nanti gongnya itu sampai dia kenaikan kelas 2 gitu. Kemudian tantangan yang dilaksanakan secara berkelompok dapat mencantumkan dokumentasi secara bentuk kolase atau bareng-bareng gitu ya Bun, maksudnya sama-sama di foto bareng-bareng. Kemudian hasil akhir dari tantangan ini akan dipamerkan dalam kegiatan puncak aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita biasanya menyebutkan POTEM atau puncak tema. Jadi di sana kami akan sama-sama bersama ayah Bunda menampilkan, mengkampanyekan, menyuarakan ramah lingkungan dan yang sudah Bunda laksanakan di rumah itu seperti apa, seperti itu. Kemudian penghargaan akan didapatkan jika semua tantangan dapat diselesaikan. Jadi jika sebelum atau saat puncak tema tantangan ini terselesaikan, ayah Bunda, karena ini kan keluarga ya Bun, ayah Bunda dan Ananda insya Allah akan mendapatkan penghargaan dari sekolah bahwa termasuk keluarga yang ramah dan cinta dengan lingkungan. Seperti itu Bun. Oh ya, begitu juga dengan kelompok ya Bun. Jadi kalau kelompok yang menyelesaikan tantangan itu sebelum dengan acara puncak tema, kami masukkan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang bergerak aktif dalam tadi menjaga atau ramah lingkungan, seperti itu. Kemudian lanjut, ini contoh-contohnya ya Bun, semuanya poin-poinnya. Jadi babnya ada 3, bab makan minum, bab barang-barang, dan bab kebun. Untuk makan minum, babnya insya Allah ini bisa dilaksanakan pribadi. Tantangan ini secara pribadi. Ya Bun, semua bab makan minum. Jadi semuanya ini pribadi. Kemudian tantangan selanjutnya itu tantangan barang dan juga tantangan kebun. Itu ada yang masuknya ke tantangan kelompok. Saya akan tampilkan ini yang termasuk tantangan kelompok. Sebentar. Nah, ini sama seperti tadi ya, Bun. Nah, ini catatan penting dulu sebelum ke tantangan kelompok. Catatan penting Bunda-Bunda bisa lihat di bab barang-barang, bab mengenai barang-barang di nomor 5. Coba bisa Bunda buka mungkin atau bisa kami saya bacakan ya Bun. Nomor 5 itu
memilah mainan dan pakaian atau barang yang sudah tidak dibutuhkan. Di bab ini, insya Allah guru akan melakukan kunjungan atau home visit Bunda. Jadi Bunda bisa menginformasikan bahwa Bun, insya Allah pekan ini, di hari ini kami mau memilah mainan dan pakaian gitu. Atau Bun, saya sudah selesai memilah pakaian, misalkan seperti itu, bisa menginformasikan kepada kami Bun. Jadi insya Allah nanti kita coba lakukan kunjungan yang tujuannya mengkonfirmasi bahwa memang ayah bunda atau teman-teman semua sudah bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Untuk tantangan ini, nah untuk tidak hanya tantangan ini ya Bun, tapi yang akan pasti dilakukan kunjungan itu di tantangan tersebut, yang nomor 5 ini. Tapi bisa jadi di tantangan lain pun kita bisa melakukan kegiatan kunjungan atau hand visit, tapi secara random saja gitu. Jadi mungkin Bunda lagi membuat jus misalkan, atau Bunda sudah menyelesaikan banyak tantangan, kita home visit, kita main, kita coba meyakinkan memang Ananda sudah terbiasakah, seperti apa gitu. Kemudian yang nomor 6, mengenai mendonasikan mainan dan pakaian atau barang yang layak pakai. Ini catatannya, stiker diberikan dalam 1 waktu. Jadi kalau tadi per 3 hari baru dapat stiker, kalau ini 1 waktu aja Bun. Karena mendonasikannya kami akan coba pamerkan atau kita laksanakan itu di acara puncak tema gitu. Nah, stiker ini jadi 1 waktu kami langsung kasih sebanyak 6 gitu. Karena kan Bunda sudah ada ya Bun di bab barang, stiker atau di nomor 6 itu. Jadi stikernya langsung 1 waktu. Kemudian yang terakhir ada nomor 7, masih di bab barang, itu membuat karya sederhana. Nah, kalau tadi 3 hari baru dapat stiker, kalau ini 1 karya 1 stiker. Jadi khusus yang karya ini, untuk di bab barang itu dilaksanakan nanti ada di bab kelompok dan bab sendiri ya Bun, ini bisa kelompok bisa sendiri. Ketika sudah dapat membuat misalkan dari botol aqua dijadikan tempat pensil atau lain sebagainya, Bunda di waktunya kapan Bunda bisa menginfokan ke kami, kemudian akan kami berikan stiker gitu. Selanjutnya ini dia catatan tantangan kelompok. Ini tantangan-tantangan yang dilakukan secara kelompok maksudnya ya Bun. Jadi yang pertama tantangannya adalah karya anorganik atau membuat karya sederhana dari barang-barang anorganik atau barang-barang bekas yang jenis sampahnya anorganik. Itu di bab barang nomor 7. Bunda bisa mungkin tandai di bab barang nomor 7. Insya Allah kegiatan ini kami beri waktu atau kami kasih jangka waktu kegiatannya bisa dilaksanakan di tanggal 27 Maret sampai 2 April. Itu Bunda boleh kolaborasikan bersama kelompoknya di hari apa atau di waktu yang mana yang bisa kita bisa menyelesaikan ini. Misalkan di hari itu Bun masih belum bisa nih, Bunda punya kesepakatan lain dengan kelompoknya di hari lain, itu nggak apa-apa Bun. Itu diperbolehkan gitu. Tapi kita punya plan gitu, rencana ditargetannya di tanggal ini. Karena insya Allah nanti, atau sebelum tanggal ini gitu maksudnya boleh ya Bun. Karena nanti karya organiknya akan kita pamerkan di tanggal 6 April. Jadi 6 April di hari Kamis itu kami kegiatannya kan proyek P5. Nah itu pameran kecil-kecilan atau pameran level yang kami adakan untuk menampilkan hasil karya dari Ananda semua itu. Kemudian selanjutnya sama karya anorganik, tapi ini bagian bab kebun Bun. Nah bedanya apa? Bedanya kalau tadi barang misalkan hanya tempat pensil, tas, atau gantungan gitu. Nah kalau yang bab kebun ini karya anorganiknya berupa benda atau yang bisa dimanfaatkan di kebun gitu Bun. Misalkan membuat kaleng jadi pot gitu, atau misalkan menjadi kaleng jadi alat untuk seruk di kebun seruk skop ya.
skop, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang perkebunan gitu, maksudnya tentang tanaman untuk karya anorganik di bab kebun. Itu 3-9 April atau boleh sebelum itu, pamerannya akan dilaksanakan tanggal 13 April. Jadi setiap selesai kami pamerkan, setiap selesai kami pamerkan. Nantinya goalnya atau gongnya ada di puncak tema. Selanjutnya ada kegiatan biopori. Nah, untuk kegiatan biopori ini kami sudah berkoordinasi dengan tim. Untuk biopori kami lakukannya di sekolah ya Bunda. Jadi kalau Bunda mau di rumah dengan senang hati, alhamdulillah berarti sudah bisa diterapkan gitu. Tapi untuk awalan, insya Allah di sekolah sudah ada biopori atau lubang biopori. Nanti kegiatan di sini adalah merekonstruksi, merapikan kembali, kemudian mengamati bagaimana biopori yang ada di sekolah. Nah, kegiatan ini saya sampaikan dilakukan secara bersama-sama antara ayah, bunda, dan Ananda hadir di sekolah. Seperti kemarin Bun yang seperti hari ayah, jadi bisa ayah atau bunda seperti itu di tanggal 11 Mei 2023 gitu. Nah, ini maksudnya di hari Kamis ya Bun, tapi nanti kami koordinasikan di pekan ini untuk tanggal yang maksudnya benar-benar fix ketika sudah kita floorkan ke bunda-bunda gitu maksudnya. Kemudian ada kegiatan kerja bakti, nah itu di bab kebun nomor 5, kerja bakti dan membersihkan solokan itu di tanggal 19 Mei 2023. Nah, kegiatan ini kami lakukan sama Bun, berkelompok, misalkan dari kelas saya kelompok 1 di kelas saya akan membersihkan bagian kelas di minggu pertama bulan Mei misalkan ya Bun, misalkan. Terus atau di kelasnya saya kelompok 2 akan membersihkan misalkan sekitaran sekolah, halaman depan kelas misalkan gitu. Nah, itu akan dijadwalkan. Insya Allah nanti dijadwalkan. Kemudian yang selanjutnya menanam tumbuhan kebun nomor 6 itu di tanggal 6 sampai 12 Mei, dan yang terakhir kampanye. Nah, untuk kampanye ini kami lakukan saat puncak tema dan juga setelah puncak tema. Jadi tugas kita semua sama-sama menyuarakan ramah lingkungan kepada lingkungan sekitar. Jadi tetangga, mungkin saudara, teman. Nanti bentuknya apa, kami kembalikan ke ayah bunda semua. Boleh, Bun, anak saya terbiasa mungkin buat video, vlog misalkan, boleh gitu ya Bun. Atau anak saya suka gambar Bun, boleh dalam bentuk gambar seperti itu. Jadi kami sesuaikan dengan karakter atau keinginan dari Ananda dan ayah bunda. Seperti itu. Nah, ini terakhir daftar list tantangan ke-33 kebaikan. Ini yang Bunda pegang semua di rumah ya, Bun. Jadi kalau tadi buku untuk Ananda dan kalau checklist ini untuk Bunda. Bunda bisa nempel mungkin di lemari gitu, di kulkas atau di manapun tempat yang bisa Bunda tempel untuk reminder, pengingat gitu. Jadi Ananda sudah menyelesaikan kegiatan itu sudah sampai mana gitu. Jadi kami pun nanti dari sekolah bisa mengevaluasi dan melakukan refleksi, menyemangati misalkan Ananda yang masih belum tergerak gitu untuk melakukan 33 kebaikan ini, bisa kami ingatkan di sekolah maupun di rumah. Seperti itu Bunda dari saya penjelasannya. Mungkin nanti bisa Bunda Ami yang melanjutkan untuk sesi selanjutnya. Mungkin saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yo atas pemaparannya. Bagaimana Bun? Pusing? Pusing Bun? Pusing, tarik nafas dulu Bun. Santai. Santai Bun, santai. Tidak seperti yang dipikirkan dan dibayangkan, kayaknya riuh ruwet gitu ya. Sebetulnya kan itu
hal yang sudah sering Bunda-Bunda laksanakan tiap hari sama anak-anak ya Bun ya. Cuma memang tidak terdata aja, tidak terdokumentasi gitu. Nah, biasanya kan kalau kita tinggal ini aja ya pakai mulut gitu. Nah, sekarang karena anak-anak dari sekolah sudah diberikan rule-nya sama guru-gurunya gitu. Karena kan kita memang hanya ngasih rule saja sebetulnya untuk memudahkan gitu. Nah, selebihnya memang kita butuh kerjasama dengan bunda-bundanya di rumah gitu. Karena kan kalau kegiatan di sekolah terbatas, yang paling banyak itu adalah kegiatan anak-anak di rumah dari bangun tidur sampai mau tidur kembali gitu. Sebenarnya sih tujuannya ya memang supaya anak-anak kita itu terbiasa dengan hal-hal yang sebetulnya Bunda inginkan gitu. Baik laki-laki maupun perempuan kan kita menginginkan anak-anak yang peduli, peka terhadap diri sendiri dan lingkungannya gitu kan ya Bunda. Nah, kalau udah agak-agak bisa mencerna ini sebenarnya tujuannya apa gitu. Kalau kurang jelas bisa boleh ini sesi tanya jawab Bun. Bisa bertanya, bisa sharing gitu. Nanti akan kita jawab sebisanya. Oh, baik, selamat datang Bunda kami. Mohon maaf, mohon izin kami sudah mulai tadi sesuai dengan jadwal lewat 5 menit ya, sekitar 5 menit. Jadi kita sudah tadi ada penjelasan dari Bunda Agustin selaku kurikulum dan sudah dipaparkan sama Bunda Yohana tentang P5-nya di grade 1 atau fase A. Nah, mungkin boleh Bunda Rince Wiki Utami untuk memberikan sambutan terlebih dahulu sebelum ayah Bunda sesi tanya jawab. Kepada Bunda kami dipersilahkan. Ya, terima kasih Bunda Ami, Bunda Yohana. Alhamdulillah bisa bergabung ya. Ini saya masih dalam perjalanan di mobil ya. Hujan di luar cukup deras. Habis selesai sesi pertemuan dengan Profesor. Masya Allah ya. Waktunya semakin seolah-olah kita berkejaran dengan waktu ya, Bapak Ibu yang hadir di sini, Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ba'du. Jazakumullah ya buat bunda-bunda guru, Bunda Agustin, Komite Pembelajaran, dan Bunda Yo, Komite Pembelajaran kelas 1, serta tentunya Bu Ami, juga Bu Rumi ya, untuk wali kelas 1 yang ada di SDIT Darul Mazah, serta tentunya seluruh wali santri kelas 1 SDIT Darul Mazah yang saya cintai dan yang dicintai oleh Allah tentunya ya, insyaallah. Tentu dalam proses belajar mengajar buat kami dari sekolah ya tidak bisa berdiri sendiri ya Bunda, Ayah Bunda. Kita adalah mitra ya, mitra orang tua di dalam membentuk pribadi putra putri kita. Ya tentunya ya sesuai apa yang kita semua harapkan sebagai orang tua. Yang kami harapkan dari program-program sekolah yang sudah kami rancang dan juga tentunya orang tua. Pastinya orang tua, ayah bunda semuanya menyekolahkan di sekolah kami pun dengan maksud ingin putra-putri terdidik dengan sesuai harapan ayah bunda. Karena di awal juga pastinya sudah tergambar kita menginginkan anak kita seperti apa. Dan hal inilah yang kami coba ya setiap kali kegiatan kita lakukan sosialisasi ke ayah bunda agar tidak gamang ya, bisa jelas apa yang dimaksud dengan kegiatan ini, kok harus begini, kok harus begitu ya. Terus apalagi kita ini adalah sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka yang tentunya kita semua tahu ini merupakan kurikulum yang memang ditetapkan oleh pemerintah sebagai perbaruan dari kurikulum 2013 yang lalu. Tentunya
meskipun tidak banyak yang berubah, tapi tetap banyak hal yang baru yang kami terapkan, gitu. Dan ayah bunda sekalian, yang kami sosialisasikan ini merupakan pemantik ya, kegiatan-kegiatan pemantik yang artinya ayah bunda yang langsung meneruskan ya. Jadi apa namanya, refleksi mungkin bisa dilakukan di sekolah, tapi kelanjutan dari program ya, program sehari-hari yang memang sudah kita coba rancang sedetailnya gitu ya, kok jadinya banyak ya, sebenarnya adalah kegiatan sehari-hari kita yang memang banyak gitu Ibu Bunda Yanda ya, biar kita juga terbantu sebenarnya ya. Tujuan kami ingin apa, Ananda itu terbantu dengan adanya program. Mungkin ya bisa dibilang kebaikan itu mungkin awalnya dipaksa sebelum menjadi sebuah pembiasaan. Nah, harapannya ini akan menjadi sebuah pembiasaan nanti. Kita mulai dari kecil ya. Kenapa Darul Mazah ada program Al-Qur'an, tahfiz Quran, belajar Al-Qur'an setiap hari? Karena itu sebenarnya menambah pembiasaan membaca Al-Qur'an tiap hari. Jadi sekolah sudah memiliki program pemantik ya. Nah, ayah bunda di rumah tinggal melihat ya, mengontrol bagaimana jalannya program ataupun pelaksanaan karakter, apakah itu sudah menjadi pola pembiasaan bagi anak-anak atau Ananda ayah bunda ya di rumah. Dan kita berharap yang namanya karakter itu yang mengkarakter, mengkristal di dalam dirinya. Jadi dia itu sudah menjadi suatu pola pembiasaan lah bagi dirinya. Ya, karena kita tahu untuk menjadikan seorang yang berkarakter tidak cukup 1 hari 2 hari, dan ini terus berkelanjutan. Ya, karenanya temanya juga kita mengambil kegiatan program yang berkelanjutan ya. Jadi apapun itu ya program yang kita ambil untuk pembentukan karakter pasti terus berkelanjutan ya. Cuman dalam program ini tentunya masuk P5 ya, penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini biasanya kami mengambil 3 dimensi dalam setiap pelaksanaan programnya. Ya, mungkin Bu Yo juga sudah menyampaikan dimensi apa saja. Dimensi itu merupakan karakter yang ingin kami bentuk, ya ayah bunda. Karakter yang akan kami bentuk. Karena itulah kami mohon dukungan dari seluruh orang tua dan juga masukan-masukan. Kalau misalkan memang ternyata pas pas kegiatannya atau keberlangsungan kegiatan atau program tersebut banyak hal yang keberatan atau kok berat banget gitu kan, di sini harus melakukan selama 6 kali gitu ya, ya bisa dibicarakan, dikomunikasikan dengan kami para guru sehingga program ini juga tidak kaku ya. Jadi dan progresnya ketahuan jelas ya, progresnya ada. Kami tidak ingin menjadi suatu hal yang dipaksakan harus utuh, tapi ternyata itu karena terpaksa dan tidak membekas. Bukan itu yang kami inginkan. Yang kami inginkan adalah suatu program yang berkesinambungan, sedikit demi sedikit, tapi terus menerus sehingga itu menjadi sebuah karakter di anak, ya, terwujud di anak. Ya, semoga harapan kami para guru-guru di SDT Darul Mazah dan juga orang tua tentunya secara keseluruhan itu dapat terwujud ya dengan adanya kegiatan P5 di program sekolah penggerak ini. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya melengkapi apa yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Bunda Agustin, Bunda Yo gitu ya, dan Bunda Ami. Saya sendiri selaku kepala sekolah itu berupaya gitu ya, ketika membuat program itu realistis ya. Kemarin juga saya bertanya gitu ya, 33 banyak sekali, tapi ketika melihat ini adalah program pembiasaan sehari-hari yang memang ya banyak ya kalau program sehari-hari, dan itu sebuah
pembiasan, kita coba dulu ya. Kita nggak tahu sejauh mana anak-anak itu mampu melaksanakan dengan baik atau memang berat dan seterusnya. Kita akan mulai dan Bismillah dengan izin Allah semuanya akan menjadi lebih mudah dan lebih lancar dalam proses pelaksanaannya sehingga menjadi pola pembiasaan di dalam kehidupan anak-anak hari ini dan yang akan datang tentunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Ayah dan Bunda, ini saya sedang dalam perjalanan pulang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya juga sangat terbatas buat kita, Masya Allah, tapi masih memberikan. Bunda Ami, suaranya kurang jelas atau mungkin sinyal di saya kurang bagus ya. Saya izin off cam aja ya. Enggak, laptopnya. Ya, saya izin off cam ya. Saya tetap dengerin sambil perjalanan. Nggak ada suaranya, Bunda. Tes. Tapi kalau suaraku kedengaran. Karena suaraku kenceng kayaknya. Suaranya Bu Yu jelas. Suaranya Bun, karena saya suaranya seperti ini. Masa suara saya kurang cempreng. Iya. Ya. Powernya kali Bu Ami, powernya. Oh iya Mi, ya. Baik, terima kasih Mi yang sudah memberikan penguatan kepada kami tim level 1 dengan programnya yang kemarin memang dipertanyakan apakah anak-anak sanggup, dan kami Bunda Yohana mencoba untuk menguatkan hati karena ini demi anak-anak. Insya Allah Mi dari kecil akan kita belajar untuk membiasakan diri peka terhadap diri dan lingkungannya, itu tujuannya. Ya, kepada Bunda Yohana bisa menjelaskan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda yang sudah ada di chat. Boleh, saya baca yang di chat dulu ya Bu, nanti kalau mau ada yang ditanyakan secara langsung boleh. Saya pertama ada dari Bunda Tanyu. Gak ada suaranya Bunda. Iya Bun, bentar. Kelihatan nggak? Baik, yang pertama dari Bundanya Abimanyu ya. Iya Bunda, jadi insya Allah tidak saat mandi ya Bun. Ini jadi untuk yang bab mandi, insya Allah fotonya bisa selesai mandi, misalkan. Tapi mandi di sini tuh maksudnya mandi untuk kegiatan pembiasaan ini sendiri gitu ya Bun. Maksudnya Bunda tanpa yang, udah sore mandi Kak, gitu. Masya Allah gitu misalkan. Atau, Dek, udah jam berapa ini Dek? Gitu, bangun. Dan nih, mumpung Ananda juga dengar di rumah nih ya. Jadi tanpa diminta ayah bunda, Ananda sudah dengan sendirinya untuk melakukan kegiatan tersebut gitu Bun. Nah itu boleh diberikan tanda checklist di list daftar bunda yang nanti diberikan. Jadi ketika sudah selesai untuk fotonya, itu selesai mandi. Jadi di hari terakhir itu di stiker ke-6 atau 18 kali ya Bun. Kalau dikalikan 3 harinya itu 1 stiker, ada 18. Nah itu berarti Ananda sudah berhasil dan bisa menyelesaikan tandakan yang lain gitu. Jadi pas udah 3 stiker, foto aja. Tapi fotonya nggak harus setiap hari difoto ya Bun. Siap mandi foto. Itu kayak Bunda repot nanti. Jadi lebih baik di tahap terakhir aja. Jadi tahap 3 stiker,
udah berhasil, udah terkumpul, difoto, dokumentasi, kemudian tempel gitu. Jadi setelah mandinya aja. Gitu. Jelas ya Bun ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bundanya Yusuf. Nah, langsung Bunda, apakah satu poin bisa dilakukan dalam satu kali kegiatan? Misal di bab makan, bisa sekaligus poin 147 dengan bawa makanan bekal ke sekolah. Nah, sangat bisa Bun, sangat boleh sekali karena memang tadi Bunda Tami sudah menyampaikan juga karena ini kegiatan harian gitu ya Bun, yang sudah dari pagi, mandi kan pasti pagi, siang, mandi sore itu pasti kayak gitu. Makan sudah pasti. Jadi boleh, misalkan hari itu Bunda mau menyelesaikan 3 tantangan, mandi, makan, bawa bekal, dan menghabiskan bekal, bisa 4 malah Bun. Dalam satu hari itu boleh gitu. Dan itu dianggap satu hari gitu, dianggap satu checklistan untuk Bunda yang ada di list checklist nih seperti ini Bun. Saya sekalian tampilkan ya Bun. Mana dia menghilang? Oh ini. Seperti ini Bun. Nah, misalkan dia sudah mandi satu hari itu 2 kali dengan tanpa Bunda mengeluarkan foto, tanpa harus ada yang tadi di sini di satu di hari pertama gitu. Checklist aja di nomor 1 yang ini, kemudian nanti hari kedua di sini. Jadi kalau mau langsung satu, bawahnya nanti kita kasih ya Bun, ini saya tutup, tunggu. Nah ini yang lebih banyaknya. Nah misalkan mau diselesaikan 1, 7, di tantangan barang, tantangan kebun, itu boleh. Itu Bunda. Mungkin itu Bunda Mi. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Bunda untuk nomor 8 membatasi penggunaan benda-benda elektronik. Yang atas sama kan? Untuk bab makan 4 sehat 5 sempurna, tadi katanya kan kalau 3 hari berturut-turut dilakukan baru dikasih 1 stiker. Nah, ini Bun yang Bu. Tapi laporannya gimana Bun? Kirim foto di setiap harinya kah selama 3 hari berturut-turut tersebut? Terus ini satu lagi nih Bun Dario yang masalah makan kayaknya. Di atas ya. Ini minta tolong jelasin kembali mengenai perolehan stiker per kegiatan. Maksudnya misalnya makanan 4 sehat 5 sempurna, apakah stiker itu didapat per hari atau per kegiatan makan? Ini kan sama ya. Kemudian misal bab makan bisa sekaligus ini sama. Itu bab makan tadi. Oke. Ya. Perhitungnya tuh per hari ya Bun, bukan kegiatan makan. Jadi satu hari berarti dianggap satu checklistan. Mau pagi, siang, sore gitu. Itu satu hari, satu checklistan. Nanti hari berikutnya, hari kedua di hari, misalkan hari Senin, hari Selasanya makan 4 sehat 5 sempurna lagi, itu checklist lagi. Nanti hari ketiganya makan 4 sehat 5 sempurna lagi, checklist lagi. Nah, kalau sudah 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, itu akan kami berikan stiker. Tapi kalau misalkan dalam 3 hari itu misalkan bolong ya Bun, misalkan satu hari ini makan 4 sehat 5 sempurna, besoknya libur, misalkan. Besoknya makanan yang lain, baru selanjutnya makan lagi, itu berarti belum gitu Bun. Nah untuk mengetahuinya gimana, kan tadi ada yang tanya ya Bun ya, mengetahuinya gimana kalau sudah bertahan 3 hari turut-turut gitu, apakah Orangnya masih kurang jelas. Oh ya, apakah foto-foto terus atau bagaimana? Itu tidak ya Bun. Jadi ketika sudah selesai yang tadi seperti bab mandi, sudah selesai sampai ke-6, boleh Bunda pilih mau dikolasekan dari stiker 1 di foto, stiker 2 di foto, dapat stiker 3 di foto, itu boleh. Tapi kalau mau langsung di akhir, misalkan ketika stikernya penuh 3 itu di yang satu halaman, itu juga boleh. Gitu, hanya foto terakhir gitu, bahwa tantangannya sudah mau selesai nih hari terakhir di 3 hari ini, baru dapat teman-teman menempelkan foto gitu. Mungkin ada kurang jelas gak nih Bunda dari Bunda Bunda
siapa nih ya? Miska sama Bunda Ira Kusuma. Kira-kira jelas atau tidak, Bunda? Jelas Bun, jadi dilaporinnya pas sudah terakhirnya aja ya, pas udah dapet 3 stiker baru ditempel fotonya. Sedangkan Iya. 1 stiker itu diberikannya pas kalau udah 3 hari berturut-turut. Berarti kita checklistnya di ininya aja ya, di checklist di tempat tadinya aja itu ya, Iya, kalau memang betul. sudah. Oke, baik, terima kasih Betul. Bunda. Sama-sama, Bun. Lanjut. Selanjutnya, ini membatasi penggunaan benda-benda elektronik untuk hemat energi, bagaimana caranya? Di fotonya seperti apa? Oke, untuk yang bab elektronik, itu kan bisa, misalkan kalau untuk elektronik semuanya ya Bun, misalkan tidak menggunakan AC di siang hari, misalkan menyalakan TV tidak terlalu lama, ada durasinya, itu juga silakan. Untuk dokumentasinya boleh, karena ini kan nggak mungkin ya Bun kita bisa Bunda guru menengok ketika matiin lampu, masa Bun anak saya mau matiin lampu itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi Bunda sampling aja ketika anak lagi mau misalkan mematikan gadgetnya atau selesai mematikan TV-nya, seperti itu. Sampling aja gitu. Jadi sampel aja, tidak harus lagi Bun mau matiin TV nih gitu. Itu iya. Baik, terima kasih Mbak Yona. Untuk selanjutnya, untuk tantangan kelompoknya, itu poin mana saja tadi belum jadi dijelaskan. Oh, sebenarnya sudah Bun, cuman judulnya nggak jelas kayaknya ya. Ini Bun, tantangan kelompok nih, yang tadi ini tantangan kelompok. Tadi Bunda siapa ya yang nanya, Bun? Bunda Zafran kalau nggak salah ya. Ini Bunda Zafran, nanti ini filenya saya kasih ya Bun, untuk Bunda bisa di print atau ditempel mungkin, biar ingat tanggal-tanggalnya dan target-targetnya untuk berkolaborasi dengan ya ayah, Bunda, dan Ananda. Oh ya Bun, ini kalau bisa nggak hanya Bundanya aja ya Bun. Ayahnya juga boleh dilibatkan gitu. Iya, harus dilibatkan. Ini nanti sudah. Terus ada yang mana lagi Bunda Ami? Di ini dulu. Ada lagi, bentar. Oh ini, untuk tugas kelompok, apa bisa dibagikan sesuai domisili terdekat? Nah, kayaknya memang harus di domisili terdekat Bun gitu. Nanti di kelompok kelas masing-masing bisa di Bunda misalkan ada yang ini ya, kelasnya ya. Oh, dari level. Baik, nanti akan dibagi sesuai dengan domisili terdekat Bun. Insya Allah ya. Kemudian untuk ini poin makan dan minum lagi, mengurangi kemasan, bagaimana contoh buktinya? Untuk poin makan dan minum mengurangi kemasan, jadi makanan yang kemasan-kemasan itu bagaimana untuk membuktikannya gitu. Oke, di poin makan minum itu nomor berapa ya? Mengurangi kemasan, bagaimana contoh buktinya? Nah, ini bisa dengan Ananda membawa kotak makan sendiri. Misalkan Bun mau beli somai, Bunda bawa tempat sendiri gitu. Ananda bawa tempat sendiri, jadi nggak pakai plastik dari abang somainya gitu. Itu bisa difotokan nanti di akhir. Atau misalkan mau beli kebab tanpa pakai plastiknya gitu. Atau mau beli apapun jajanan. Nah, kalau ciki-ciki gimana Bun? Nggak mungkin dibuka plastiknya gitu ya. Kalau ciki, kalau bisa malah itu dikurangi karena kan itu makanan yang kurang sehat gitu. Jadi lebih kita arahkan untuk makanan-makanan yang beli bukan yang snack ringan gitu ya Bun, tapi snack yang berat dan juga punya gizi yang seimbang gitu. Seperti itu Bunda. Jadi intinya kalau misalkan Bunda ingin ngajak anaknya belanja, berarti bawa kantong, sudah bawa kantong dari rumah. Kalau misalkan anaknya pingin apa tadi, somai gitu, jadi Bunda juga bawa kotak dari rumah gitu intinya Bunda. Jadi biar mengurangi jajanan kemasan-kemasan. Gitu. Jadi kemudian kalau ke sekolah misalkan Bunda pengen bawain makanan ringan, berarti plastiknya sudah dibuka dari rumah Bun, dibawain sudah di dalam kotaknya gitu.
Jadi tidak membawa plastik ke sekolah intinya gitu ya Bunda. Kemudian, oh ini maksudnya lagi mandi di foto, nggak usah Bunda. Tadi sudah dijawab. Tadi sudah dijawab di atas ya. Mungkin kelewat, mungkin kelewat. Oh iya. Jadi kalau misalkan anak-anak lagi mandi ya nggak usah difoto Bun, kan Bunda udah tahu oh anak lagi mandi gitu. Kita juga percaya di sini kalau maksudnya pagi dan sore anak-anak masih mandi gitu. Jadi kalau udah rapi saja bisa difoto gitu. Kemudian lembaran checklist buat bundanya dapat dari mana Bun? Dari sekolah. Nanti dibagikan Bunda Yohana ya. Kemudian fotonya hanya makanan aja, apa harus foto sama anaknya? Mana Bunda Yo? Sama anaknya Bunda. Jadi anaknya lagi di depan makanan yang sudah Bunda siapkan. Misalkan Bunda 4 sehat 5 sempurna ada minum susu sama misalkan makan sayur, nasi dan sayur gitu ya. Itu difoto gitu. Jadi nah ini mungkin saya meluruskan dulu sebelum nanti bingung juga. 4 sehat 5 sempurna ini bukan berarti harus ada telur, ada ayam, ada daging di waktu yang bersamaan ya Bu. Karena khawatir jadi ambigu nih. Itu saya juga mau Bu kayak gitu. Nah, itu langsung sehat gitu bergizi. Tapi kalau jadi seimbang, makanan seimbang, gizi seimbang. Jadi porsi nasinya itu cukup untuk Ananda. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Sesuaikan dengan kemampuan Ananda, misalkan Ananda yang terbiasa makan banyak, sudah maksudnya cepat lapar gitu ya Bun, jumlah porsinya segini. Jadi disesuaikan. Itu ada di penjelasan gizi seimbang. Nanti mungkin saya share juga ya Bun posternya. Kemudian ada minimal ada sayur, kemudian ada daging-dagingan yang ada proteinnya kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya ada di atas piring gitu. Itu Bunda. Proteinnya cukup. Iya, karbohidratnya cukup. Karbohidratnya cukup ya. Iya, jadi gizi seimbang. Maaf Bunda, kalau untuk barang-barang poin K2 belanja ke warung maksudnya saat belanja atau bagaimana? Untuk barang-barang poin belanja ke warung. Nah, ini sangat memfasilitasi bunda-bunda di rumah. Jadi di sini kami memfasilitasinya maksudnya gimana? Misalkan ya Bunda lagi masak gitu. Bunda butuh garam atau Bunda butuh sesuatu yang dibeli di warung terdekat. Bunda bisa meminta bantuan Ananda untuk membelikan barang tersebut gitu. Tapi nggak melulu nanti kalau garamnya habis garam terus ya Bu. Bisa yang lain apapun yang Bunda butuhkan. Bukan jajan juga. Maksudnya ke warung tuh bukan jajan snack gitu yang Kak beli snack di warung aja gitu. Tidak, tapi kebutuhan ayah Bunda yang dibutuhkan di rumah yang dibantu oleh Ananda untuk beli ke warung terdekat gitu. Ini ya Bunda, bukan jajan. Bukan anak mau jajan, Bu, minta duit buat jajan. Warung gitu. Warung gitu kan ya Bun. Jadi misal garam kita habis, atau telur kita habis di rumah, kecap atau apa gitu, kita bisa minta tolong ke anak kita untuk pergi ke warung, begitu ya Bunda ya. Selanjutnya untuk kegiatan donasi pakaian, waktunya sampai kapan ya? Yusuf kebetulan baru saja sudah dipilah dan dikasihkan baju-baju bekasnya pekan lalu. Jadi harus tunggu beberapa waktu lagi mungkin untuk ada baju yang sudah cukup di Yusuf. Oke Bunda. Iya Masya Allah. Ini untuk kegiatannya, donasinya itu di bulan Mei akhir ya Bun. Mei akhir, perkiraan tanggalnya itu di tanggal 20. Di tanggal 20, puncak tema 20 Mei. Itu akhir Mei tanggal 20. Itu perkiraan masih ya Bun, perkiraan di tanggal segitu itu mendonasikannya. Jadi kalau mau disortir dari, kalau itu kan ada tadi ya Bun, bab tentang barang juga di poin keberapa untuk memilah. Jadi kalau misalkan sebulan dipilah dulu boleh gitu. Jadi Bunda langsung dokumentasikan. Nah untuk memilah itu juga satu waktu ya Bun. Maksudnya tidak harus 3 hari berturut-turut. Itu termasuk yang bukan target seperti makan gitu. Nggak mungkin kan hari ini geledah lemari yang kanan terus besok kiri gitu.
besok dapur gitu. Itu nggak mungkin gitu. Jadi terserah Bunda mau yang mana dulu, dan itu nanti stikernya didapatkannya. Jadi satu kali waktu Bunda obrak-abrik rumah, obrak-abrik, merapikan rumah gitu, itu langsung dapat 3 stiker, langsung dapat 1 foto dokumentasi, langsung didokumentasikan maksudnya, langsung dokumentasikan dapat 3 stiker. Nah, jadi 2 kali Bunda merapikan atau memilah bersama Ananda di rumah, itu mainannya dan pakaian atau lain sebagainya, itu Bunda. Jadi intinya Bun, anak-anak harus terlibat dalam pemilahan itu, apalagi barang-barang anak-anak ya Bun. Kadang-kadang kan mereka suka masih aduh sayang gitu. Nah itu pembelajarannya bahwa memang benda-benda yang sudah tidak dipakai dan masih layak ya Bun, dan masih layak. Sudah tidak dipakai dan masih layak, itu yang kita kasih pembelajaran ke anak-anak bahwa itu lebih baik disumbangkan dan itu akan lebih bermanfaat dan kita akan mendapatkan pahala gitu. Jadi penanamannya ke anak gini Bun, misalnya Mas atau Mbak masih suka nggak dengan barang ini? Masih suka, berarti kan otomatis masih bagus ya. Nah itu berarti boleh dikasihkan ke orang lain. Jangan sampai mainan yang sudah rusak atau baju yang sudah robek. Nah kita kan juga nggak mau dengan barang itu gitu ya Bun ya. Nah berarti yang harus dikasih ke orang ya memang yang masih kita pun sebenarnya masih bisa make gitu, mau make gitu. Tapi karena mungkin udah nggak cukup atau sudah kelamaan pengen ganti, nah itu yang dikasih ke orang gitu ya. Terus ini semua tugas dilaporkan ke wali kelasnya ya Bun supaya dapat stikernya Bun. Nah iya Bun, ini makanya tujuannya tadi ada foto, ada checklist Bunda di rumah. Nah itu dokumentasinya diserahkan ke wali kelas supaya anak-anak mendapatkan stiker. Untuk fotonya berarti cetak ya Bun. Ya Bun, dicetak kegiatan di rumah berarti nanti Bunda yang cetak. Kalau kegiatan di sekolah berarti nanti kita di sekolah yang mencetak. Selain baju dan mainan, apakah bisa barang lain seperti sepatu? Boleh banget Bun. Apa saja yang sudah bisa yang sudah tidak terpakai di rumah, apapun itu, mainan, sepatu, alat rumah tangga boleh. Nah, karena nanti hasilnya akan kita donasikan. Kita bazar. Ya, kita bazarkan. Jadi akan kita donasikan gitu. Boleh apa saja. Tidak dibatasi ya Bun ya. Yang penting masih layak untuk dipakai sama orang lain. Untuk bab nomor 8, memanen hasil tanaman obat, sayur, dan buah itu dilakukan di rumah atau di sekolah. Karena di rumah tanaman tidak banyak Bun. Seperti tanaman obat tidak ada. Oke Bunda, saya bantu jawab ya Bunda Ami. Untuk yang nomor 8 tadi masuk ke bab tugas kelompok ya Bunda. Jadi di sana tidak harus Bunda satu keluarga punya tanaman. Karena ini kan maksudnya awal ya Bun, langkah awal, pembiasaan awal yang kami lakukan. Mungkin nanti kegiatan yang di rumahnya akan di fase-fase selanjutnya, fase B, fase C gitu. Untuk yang kelas 1 hanya di kegiatannya dilakukan bersama-sama kelompoknya, kemudian boleh pilih di rumah siapa yang bersedia atau yang mempunyai tempat pekarangan yang bisa dimanfaatkan untuk berkebun gitu, menanam. Nah, misalkan lagi ya Bun, jika ada dalam kelompok tersebut semuanya rumahnya 3 lantai gitu. Tidak ada kebunnya, tidak ada tanahnya gitu misalkan, atau di apartemen gitu. Itu boleh membuat hidroponik gitu. Jadi tidak harus menanam di tanah, tapi bisa juga karena kan kita lihat ya Bun di lingkungan sekitar kita juga melihat kondisi bahwa kita perkotaan atau padat penduduk gitu. Jadi tadi boleh hidroponik atau nanti di tempat misalkan ya ada di RT-nya yang tanah kosong gitu di salah satu kelompok izin mungkin untuk tadi gaya hidup berkelanjutan atau ramah lingkungan itu boleh gitu. Jadi tidak harus masing-masing orang tua untuk menanam gitu. Begitu ya Bun, sudah jelas?
Ini pertanyaan terakhir atau ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan, Bun. Ya, mungkin yang secara langsung ya ada. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi di jawaban apa pertanyaan chat terkait Raise hand aja Ibu Bunda-Bunda jika ada yang mau ditanyakan. Iya, monggo. Ya, mumpung bertemu. Iya nih, Bun. Nanti khawatir udah lain waktu lagi, udah beda lagi nih, Bun. Beda lagi pembahasannya. Monggo Bunda, silakan yang masih nggak kelihatan. yang masih kurang jelas. Itu oh ya Bun, mungkin nambahin tadi. Untuk yang bab tanaman kan ada yang memanen ya Bun. Memanennya itu kan mungkin misalkan tadi jangka waktunya itu kita kasih di bulan memanen itu di menanam itu di minggu pertama 8 sampai 12. Nah, memanennya itu kan nggak mudah, maksudnya bisa 2 minggu ditargetkan, tergantung dengan jenis tanaman yang Bunda tanam gitu ya. Jadi itu dipersilakan memanennya ketika dia sudah siap panen. Jadi tidak ada targetan waktu yang harus selesai ya Bun 2 hari. Jadi kangkung gitu. Bim salabim misalnya. Tidak seperti itu. Jadi kita ikutin prosesnya dan memanennya dilakukan secara bersama-sama juga kelompoknya, dan nantinya bertujuan untuk kita akan adakan salah satu hasil panennya misalkan jadi saat puncak tema gitu ya, kita mendemonstrasikan hasil dari tanaman yang sudah kita tanam gitu, atau boleh dijual ketika mungkin nanti ada kegiatan puncak tema gitu, mungkin bisa dijual gitu. Kalau memungkinkan dijual, bisa dijual. Seperti itu, Bun. Jadi pembelajarannya kepada anak-anak, Bun, bahwa kita bisa kok nanam sendiri kangkung, kita bisa menanam sendiri tomat, cabai, bayam, dan malah bisa dijual gitu. Tuh, pembelajaran buat anak-anaknya. Ada lagi, Bunda? Ada lagi nih. Maaf Bunda, untuk donasi, apa kita bebas mendonasikan kemana saja atau dikumpulkan di sekolah? Oke, untuk donasi, kami sih insya Allah akan ada rencana Bun, di tanggal nanti puncak tema, kami akan membuat stand untuk bazar tadi. Di stand-nya itu kita mengumpulkan dari setiap kelas barang yang masih bermanfaat dan bisa dijual gitu. Nanti uangnya atau hasil dari penjualannya kita lakukan bersama, kita kumpulkan dan kita donasikan ke yayasan tertentu atau tempat tertentu gitu. Jadi ke sekolah. Tapi kalau misalkan Bunda mau menyelesaikan tantangannya gitu, memilah dan mendonasikan di tempat lain boleh. Tapi untuk kita punya target untuk di puncak tema. Jadi mungkin bisa ada beberapa benda atau barang-barang yang akan dipersiapkan untuk nanti kegiatan kita sama-sama gitu, Bun. Ada lagi untuk kerja bakti pelaksanaannya di sekolah. Oh ya. Udah. Untuk kerja bakti pelaksanaannya di sekolah ya, Bu. Iya, Bunda, di sekolah. Jadi nanti dijadwalkan oleh kami dari tim fase A, karena nanti ada kelas 2 dan 3 juga, insya Allah. Jadi waktunya harus kami jadwalkan gitu ya, Bun. Untuk kerja baktinya nanti kegiatannya bisa dilakukan secara serentak, misalkan kelas afil di bagian masjid mungkin, atau nanti kelas anamel di pelataran depan kelas mungkin gitu, atau kelas anahel di dekat parkiran atau gerbang, misalkan gitu. Seperti itu, Bunda. Ada lagi mungkin, Bunda, sebelum ditutup ya? Kita tadi lewat 5. Bunda, mungkin ada yang terlewatkan? Ya, mungkin ada yang. Kegiatannya mulai kapan, Bun? Kegiatannya dimulai sejak
sosialisasi ini berlangsung. Diresmikan. Mungkin nanti Bunda Tami di akhir bisa meresmikan bahwa kegiatan 33 kebaikan atau tantangan challenge ini kita buka, kita laksanakan gitu ya Bun. Boleh besok, boleh hari ini, atau nanti tiba-tiba ngerapihin rumah gitu ya. Boleh ya Bun. Ada lagi Bunda? Oh, mungkin yang itu Bun tadi. Untuk karya anak, karya yang dari anorganik ya Bun, anorganik barang sama anorganik untuk alat kebun, itu insya Allah kita targetkan di itu ya Bun, ketika masuk di puasa di tanggal tadi benar ya? 27 Maret itu sudah mulai boleh, karena nanti targetnya di hari Kamis itu atau di yang tanggal berapa tadi ya? 6 apa ya? Pokoknya pekan pertama masuk itu sudah boleh ya Bun, berkelompok, maksudnya yang berkelompok tadi membuat karya. Jadi mau hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu itu boleh. Dimulai dari minggu pertama puasa itu, yang minggu pertama masuk sekolah yang di bulan puasa. Gitu. Karena kan sekarang sudah insya Allah minggu depan sudah awal puasa gitu. Satu lagi Bunda Yu. Bunda mau tanya apa boleh cetak fotonya pakai kertas HVS? Boleh Bun, boleh. Mau HVS boleh, atau mau kertas foto, alhamdulillah bagus gitu, maksudnya lebih menarik boleh, atau yang semudahnya Bunda gitu, maksudnya tidak memberatkan, tidak merepotkan juga boleh gitu. Silakan. Ada lagi Bun? Lewat-lewat. Ya boleh ditulis kok kalau misalkan malu. Pembagian kelompok bisa kapan diinfokan Bun? Insya Allah di minggu depan ya Bun, secepatnya, karena kita mulai kegiatan kelompok itu insya Allah di awal Ramadan yang tadi saya bilang. Jadi di awal masuk di bulan Ramadan itu kelompok sudah dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan yang tadi, membuat karya dari barang bekas. Jadi insya Allah di pekan depan kita sudah sampaikan gitu. Insya Allah, karena masih dalam proses, ada beberapa yang kami sesuaikan domisilinya sesuai dengan alamat yang sudah Bunda tulis ketika pendaftaran awal gitu. Karena kan memang ada yang berganti ya Bun, alamatnya itu kami coba konfirmasi dulu. Gitu Bunda. Ya lagi Bun, ini mungkin kelas Anahal nggak ada yang tanya ya? Sudah oke semua ya berarti ya. Berarti kalau tidak bertanya saya anggap oke. Saya anggap sudah paham semuanya. Mungkin nanti bisa sambil berjalan ya Bun jika ada yang ditanyakan. Ayo bersuara Bun, Anahal, mana suaranya? Kok saya nggak ditanya ini? Jadi iri saya. Anamel kemana nih Anamel? Ayo bunda-bunda lebah, bagaimana? Bun. Udah satu kelompok satu kelas yang sama, iya. Iya Bun, satu kelas kelompok satu kelas yang sama. Jadi kelompoknya per kelas Bun, nanti kita baginya. Ya untuk mungkin tadi ya domisili kan misalkan 6 kelompok gitu, kami mengkondisikan sesuai domisili, tapi mungkin ya Bun di akhir-akhir ada yang agak jauh gitu, kita kan nggak bisa mengkondisikan semuanya dekat gitu, jadi mohon maaf jika nanti ada yang tidak sesuai, misalkan Bun kan awalnya sesuai domisili gitu, iya kita prioritaskan itu, tapi kalau yang memang cukup jauh, jadi mohon keluasan hatinya untuk bisa bergabung dengan kelompok yang ada gitu. Tadi saya udah bertanya
Ami, Bunda Oh. Reswan. Oh, Bunda baik. Reswan. Oh, baru. Terima kasih Bunda Respan yang sudah bertanya. Yuk dong yang lain. Ayo Bunda Bunda Saka. Ami mau ditanya nih Bunda-Bunda. Atau Bunda Anamal tanya Bunda Ami gitu. Sama aja udah. Enggak lah ya. Nggak usah tegang-tegang Bun. Ini Iya Bun. Bunda Ami, ya. Nah, saya ketinggalan gimana nih Bun? Nah, ya. Saya baru mau ngomong kecuali yang ketinggalan ya. Ntar di grup ya Bun ya. Iya, kecuali yang ketinggalan yang nggak hadir gitu Bun. Ya, nanti dijelaskan lagi Bun. Iya, maaf lupa tadi Bun. nggak apa-apa Bun. Nanti ada dokumentasinya ya Bun, videonya. Jadi Iya. Bunda bisa simak. Mungkin nanti bisa dilihat, kalau kurang jelas bisa ditanya ke Bunda Ami. Iya Bun. Bisa bertanya-tanya. Oke. Ada lagi Bunda, saya sebutin satu-satu kali ya. Nggak usah. Bunda. Berarti, alhamdulillah, Masya Allah udah jelas lah ya Bunda. Oh, ya, oke. Tadi bercanda Bun, kelihatannya bunda-bunda pada tegang semua. Aduh berat banget. Ya, Ngopi Bun, ngopi makanya Bun. Bisa apa enggak, anakku bisa apa enggak Bunda, mohon maaf ya. Di awal ini adalah cara kita, sebenarnya udah tiap hari kita lakukan, hanya kita kan seringnya bersuara dengan kencang sama anak-anak. Kita akan belajar untuk tidak pakai apa ya, otot tadi kalau bahasa kasarnya. Jadi kita itu pinginnya anak-anak itu melakukan pembiasaan-pembiasaan setiap harinya itu sudah tanpa ayah dan ibunya bersuara dengan kencang gitu. Bisa diingat-ingat, Dek, ayo apa? Ayo apa di sini? Ayo apa di sini? Kita kan kayaknya kok lega banget hati ya gitu kalau bisa anak-anak seperti itu. Makanya kita kasih rule-rule-nya nih, apa yang harus dilakukan sama anak-anak. Nggak berat Bun, insya Allah ya. Karena ini bukan perlombaan ya Bun. Bukan berarti anak harus semuanya harus bisa gitu. Semuanya target harus terpenuhi. Harus selesai di waktu itu. Enggak, bukan seperti itu Bun. Kita tahu kemampuan anak-anak kita. Dan ini bukan perlombaan. Anak kita itu kan tidak sama dengan anaknya orang gitu. Anak kita ya anak kita, anak orang. Bisa jadi anaknya si A bisa 1 hari selesai misalnya, anak kita enggak gitu. Itu jangan berkecil hati Bun, karena ini hanya pembelajaran, pembiasaan untuk anak-anak peka sama diri sendiri dan lingkungannya, itu saja ya. Jadi jangan mindset kita di sini, waduh, anakku harus begini gitu. Enggak, saya paham dengan anak-anak. Saya sudah membersamai anak-anak di kelas, si A, si B, si C gitu. Jadi Bunda jangan stres buat yang punya anak-anak yang memang punya kadang gini Bun, dengan satu kali diingatkan anak sudah bisa jalan. Ada yang 2 kali instruksi baru bisa jalan. Ada yang 5 kali instruksi baru bisa jalan. Nah itu jangan dibuat beban gitu. Jadinya kita melaksanakannya pun dengan happy dan anak-anak juga happy. Intinya gitu. Jadi jangan sampai anak-anak juga tertekan dengan kegiatan ini. Kita bikin se-happy mungkin anak-anak dengan kegiatan ini. Gitu ya Bun ya. Oh ada nih, bagaimana bertugas ke warung, bagaimana ya, soalnya jauh dari warung. Nah ini mungkin perlu pendampingan ya Bunda Yus. Ya mungkin benar Bun, perlu pendampingan, tapi nanti dengan kayak misalkan transaksinya atau dia bisa bertanya yang beli gitu, itu anaknya sendiri gitu ya Bunda Naila. Kalau jauh gitu, tapi diusahakan Ananda bisa ke warung sendiri gitu. Saya deg-degan. Kalau memang jauh pendampingan saja Bun, misalkan kalau memang habis garamnya ya udah sama anaknya kita ke warung, nanti diajarin anaknya untuk menyapa ibu-ibu warung gitu. Atau didampingi kakak ya, bisa kakak. Ya siapapun yang ada di rumah bisa didampingi. Gitu. Ada lagi Bunda untuk nih, saya deg-degan Bun, dramanya dimulai sejak si Bager bangun tidur. Nah ini nih, tadi saya bilang Bun, tidak usah ini dijadikan beban. Kalau Bunda di awal sudah deg-degan, nanti anaknya stres, deg-degan juga. Intinya diawali dari ibunya yang santai, ya.
Jadi tenang Bun, nggak lomba ini dan nggak ada hadiah apa-apa dari Bunda Yohana, nggak ada trofi juga gitu. Ini hanya pembiasaan. Oh ada sih, ada Bun, ada. Tapi bagi Ya. yang saya pengen aja, oh enggak ya. Ya memang ada target Bun, kan kita juga orang hidup itu pasti punya target. Kita punya anak juga punya target, anak saya pengen, anak saya nanti harus begini, harus begini, harus begini. Gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua paham betul dengan kondisi dan sifat anak kita gitu. Iya, Maaf Bu Yo, Bunda Ami, Ya, menambahkan mungkin dari tadi pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda hebat ini. enggak Bun. Jadi ya, bunda-bunda yang hebat, kita mengalir aja Bun, alami aja gitu. Betul tadi yang Bunda Ami sampaikan. Nggak usah takut, nggak usah dibikin ribet. Lebaran tetap lebaran Bun nanti ya. Pulang kampung juga masih bisa. Iya. Jadi ini kan memang betul tadi sudah beberapa kali disampaikan, kegiatan kita sehari-hari itu hanya mungkin sekarang terdokumentasikan, tercatat, ada panduannya gitu ya. Jadi nggak usah dibikin suatu hal yang aduh tambah lagi gitu ya, enggak gitu. Berjalan saja. Kalau ada kesulitan, ayo kita konsultasikan bareng-bareng bersama walasnya, bersama orang tua yang lain. Dan juga jangan sampai ini jadi fokus juga mengalahkan intrakurikulernya gitu ya. Tetap mata pelajaran lain di sekolah juga harus diikuti dengan dengan baik. Jika ada project based learning-nya, ayo juga kita laksanakan. Ngajinya, uminya juga sesuai target ya. Jadi mari kita sama-sama berproses saja bareng-bareng gitu. Insya Allah kalau mindset kita Bismillah bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita berkolaborasi menjalaninya. Ya, semangat ya Bunda-bunda. Ya, semangat Bunda Agustin. Pastinya. Tadi Bundanya Aska, Bun mau bertanya? Ini ada Bunda Yusuf nih Bun. Untuk menanam jenis tanaman atau salah satu atau salah dua, 4 jenis maksudnya ya. Boleh pilih Bun, mau tanaman tumbuhan toga ya, toga atau yang tanaman obat-obatan itu boleh pilih. Jadi nggak harus 4-4-nya atau 3-3-nya gitu, boleh pilih. Terus mau izin, oh ya Bunda. Oh iya Bun. Kan, oh iya kita udah lewat juga. Mungkin nanti saya mau menambahkan sedikit ya Bun, maaf nih sebelumnya. Untuk tadi sudah disampaikan juga sama Bunda Gusin sama Bunda Ami gitu. Intinya tadi saya kembali lagi kita berproses ya Bun, bukan memang kita punya target tujuan yang akan kita capai gitu. Apa yang mau anak-anak itu kita capai seperti tadi saya dan bunda-bunda yang lain itu ingin karakter yang ada di profil pelajar Pancasila ini bisa anak-anak itu miliki gitu, seperti yang beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah, kami mengambil poin berakhlak mulianya. Jadi menumbuhkan kepribadian atau karakter Ananda gitu. Jadi kalau menumbuhkan yang tadi Bunda Tami sudah bilang tidak mungkin bisa langsung tring gitu, langsung sekejap dan tadi itu sampai puncak tema misalkan harus selesai itu targetnya 33 itu tidak gitu. Jadi ini proses. Jadi kita menilai proses bukan hasil. Walaupun memang kita punya target dan kita punya tujuan gitu, mau ke seperti kita mau ke satu tempat pulang kampung ke Bandung atau ke Jawa Tengah gitu, kita bisa lewat mana aja itu anak, mau lewat yang muter-muter, jalan-jalan dulu gitu. Itu biarkan anak mengalir saja, kalaupun memang tadi maksudnya belum terbiasa nih Bu, nah ini kita bangun dari sini gitu. Namanya membangun tidak bisa langsung jadi gedung gitu ya Bun, dari bawah pondasinya dulu. Mungkin Bunda setiap pagi semangatin, tidak semangatinnya bukan ayo Kak nih ada tantangan nih, ayo tantangan ini belum selesai gitu, tidak, tapi ayo Kak buat suasana itu menjadi hal yang memang seperti biasa. Ayo Kak hari ini kan harus sekolah, coba untuk apa tujuannya seperti apa gitu. Jadi bukan ke target yang
harus diselesaikan gitu ya Bun, balik lagi gitu. Jadi saya sih menitik beratkan proses yang kita harapkan bisa masuk dari ayah, bunda, dan sekolah gitu, dari rumah dan sekolah. Itu aja mungkin Bunda Ami ya, nanti kurang lebihnya kalau mau ada yang ditanyakan dari saya, Bunda Agustin, Bunda Tami, langsung atau Bunda guru yang lain, itu monggo, insya Allah kami terbuka ya Bun, atau masukannya, atau sarannya, atau kritiknya itu boleh sangat, kami terbuka sangat, malah ya bisa diterima gitu. Kami juga sama-sama berproses, ini cara kami di sekolah untuk insya Allah tujuan yang sama ya dengan bunda-bunda semua. Melalui ini kita harap tadi, saya balik lagi, karena profil P5, dimensi karakter yang ada 3 tadi ya Bun, akhlak mulianya itu berarti terhadap alam. Jadi ada terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, sama manusia, terhadap alam. Nah kami ambil tiga-tiganya akhlak mulia, tapi untuk menitik beratkannya kepada alam. Kemudian untuk yang gotong royong, itu juga sama, ada poin-poinnya lagi, gotong royong itu kita ambil di poin kerjasama. Jadi bekerja sama gitu, antara Ananda dengan Bunda bisa terlaksana, itu kerjasama. Antara saya dengan Ananda itu kerjasama. Terus yang terakhir bernalar kritis. Jadi perdebatan antara Bunda dan Ananda itu nalar kritis Bun sebenarnya gitu. Jadi bukan yang A langsung A gitu, malah prosesnya malah belum terlihat gitu, maksudnya belum bisa nilai subjektif gitu, maksudnya masih objektif. Tapi kalau ada komunikasi, ada apa ya, nalar yang kenapa saya harus menyelesaikan tantangan ini, kenapa saya harus mandi 2 kali sehari, itu yang kami bangun gitu Bun, itu yang kami coba ambil dari anak-anak semua gitu. Maaf ya Bun, jadi panjang nih. Nah, mohon maaf, terima kasih banyak dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bunda Ami. Baik, terima kasih kepada Bunda Yohana. Sebelum kita tutup acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan suatu perlombaan. Memang kita punya target, kita punya tujuan, tapi untuk mencapai tujuan itu pasti banyak jalan, banyak kendala. Nah, dari situ makanya kita butuhkan kolaborasi antara guru di sekolah dan ayah bunda di rumah. Semoga kita bisa bersinergi bersama-sama demi membangun karakter anak kita. Ya. Sebelum kita akhiri, terima kasih kepada Bunda Agustini yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih kepada Bunda Tami yang masih dalam perjalanan. Semoga lancar perjalanannya. Dan sebelum ditutup, kita akan foto bersama dulu, Bun. Monggo silakan dibuka dulu videonya biar terlihat semuanya. Ini Bunda Rumi, kita dekatan. Nah, biar ya. Pas dibuka langsung insecure saya, Bu. Langsung wah. Mandi sendiri. Saya paling butek ini, Bu. Jadi kacaan sama Bu Yo sama saya. Dari pagi. Belum pada mandi ya Bunda. Belum baru makan pagi, siang, dan sore. Makan pagi dirapel ke sore gini. Saya pasti curhat di PGR ini. Ya, kita foto ya Bun. Karena ini banyak slide-nya, jadi mohon bersabar. Ada share screen. Boleh Bunda saya nonaktifkan dulu share screen-nya siapa? Nah, 1, 2, 3. Slide pertama. Tunggu sebentar, maaf. 1, 2, 3. Slide kedua. Oh, saya mohon izin sebentar untuk dokumentasi. Itu ya Bunda Ami, Bunda Rumi, sama Bunda Agustin. Saya akan spotlight. Bunda Tami juga, Bunda Rumi dan Bunda Ami untuk sesi dokumentasi. Saya mohon izin dari Bunda Tami dulu ya Bun. Jadi Bunda bisa bergaya. Bunda Tami saya spotlight. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3.
Bunda Agustin, terima kasih Bunda Tami, terus Bunda Sama-sama. Agustin. Bunda Agustin, saya spotlight ya Bun. Nah ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bun. 1, 2, 3. Bunda Ami. Sendiri. Tuh, pelapor. 1, 2, 3. Oh, belum. 1, 2, 3. Enggak ya. Mami yang foto. 1, 2, 3. Bunda Rumi. Maaf ya Bun, lama Bunda jadi senyum terus nih. 1, 2, 3. Belum. Oke, terima kasih Bunda Rumi. Terakhir saya ya Bun. Jangan off dulu ya Bun. Nanti saya udah pada hilang semua nih. Mana nih? Oh iya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bunda Ami. Silakan kita tutup. Ya. Nah, maaf Bun, saya pindah-pindah tempat. Aduh, ya, belum Bun. Ya, baik Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Nah, semoga menjadi amal ibadah buat kita semuanya pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya sebagai pembawa acara dan mewakili teman-teman Bunda Rumi, Bunda Fatmah dan Bunda Yo, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang berkenan di hati Bunda-bunda sekalian. Wassalamualaikum. Terima kasih Bunda Ami, Bunda Yohana, terima kasih. Sama-sama Bu. Sama-sama. Terima kasih Bunda. Pamit ya. Bunda-bunda pamit. Ya, assalamualaikum. Izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nadine. Lagi. Iya, nggak kelihatan. Imut banget Nadine. Imut bener Din. Kayak Bunda Yo. Katanya imut kayak Bunda Yo Nadine. Enggak ya? Iya dong. Raya hormat. Ada Bunda Yuni. Kok dari tadi nggak nyalain sih? Nyalain nih, nggak bertanya nih. Wah. Aku nggak mau jawab lah kalau di sekolah ya, Bunda Yuni ya. Sudah wapri tadi Bunda Yuni. Oh, udah. Terima kasih, Bapak Nadine, Ryan, Riana, Cika. Bunda Yuni di mana, Bun? Di rumah. Bun, puyeng nggak, Bun? Udah keluar.